Halo Bu, sehat Bu? Assalamualaikum Pak Agus. Pak Agus sehat? Sehat tuh sehat, alhamdulillah. Ya. Pak Eri belum masuk ya? Pak Belum Agus. Bu, belum. Pak Heri belum masuk. Mm-mm. Pak Didin juga belum masuk ya Pak Didin. Nah, kita tunggu Pak Heri. Belum ada aja Pak Heri. Pak Eri belum masuk ya? Belum Bu. Pak Heri, ayo masuk Pak Heri. Ada chat. Pak Didin udah ada. Assalamualaikum rekan-rekan. Waalaikumsalam. Bu Nita sehat, Bu Nita. Waalaikumsalam. Sehat Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya bisa berkomunikasi dengan Bu Nita. Mana iya? Sehat, Belum Pak Agus. muncul Nabi ini. Nah, dapat itu. Nah, ada boneka. Keluar Pak daripada gambarnya gitu. Aduh, Bread. Tadi ada yang nyautin saya, Peri kata cepet masuk. Nggak goyang be Pak. Nah, saya nungguin di awal tadi pakai laptop aja, pakai wifi HP ya, hotspot. Ting ngegoeng we sampai kental. Goyang bae Pak. Bisa masuk tapi muncul gambar Pak Eri, nu tayangan ku Pak Pasir muncul. Ganti laptop, ganti hotspot segala baru bisa. Iya.
Ya gimana Pak Heri, gimana? Gimana nih? Kasus apa ini? Kasus wah, kalau nanya kasus Pak banyak Pak Banyak. kalau nanya kasus. Kasus Salah yang satu sering kita hadapi di kelas. ya kalau Nah, gitu aja. kalau kasus yang sering dihadapi Pak, kalau umum gitu ya. Kalau umum banyak, termasuk apa ya, kantong kosong juga itu kasus ya. Dilema. Itu nanti di tahun 2025 akan masuk Cie. lagi. Amin. Amin ya Allah. Siap, Jadi Pak. Cik Pak Agus, Bagaimana? jadi Pak Agus mah ada tambahannya lagi nih Pak Agus mah. Nah, Agus. Dan di SPN kan nambah Agusnya. saldo Saldo. Bang Batin berapa? Resep Agus ya. Aduh. Kata mah ceng-celengan kayak mun panjang umur jeung karir deui Pak Din, mudah-mudahan Iya. gitu kan. Amin. Gitu Agus kudu bakrana. Tapi lamun bisa mah Desember lah ulah dilirakeun deui lah. Nu biasa jalan aja teh Pak Eri. Nah, John Po nya ya. LK, bakso ikan, saya 50.000 awas, John Po ta. Apa Eri ta pesanan bagus ta. Tenang. Enak mah terus dicatat, Pak. Mal hilap. Sarang pesanan do Nita juga. Sok rekan-rekan didiskusikan tentang kasus yang akan dipilih. Apakah dari Pak Agus, Pak Eri atau Bu Nita, atau dari luar, atau dari koran atau majalah atau apa. Kalau bisa masih ya jangan yang dari luar lah, yang dari rekan-rekan aja, pilih yang unik lah gitu. Yang bisa diambil keputusannya bagaimana. Mohon maaf ini cuacanya agak gelap nih. Nggak ruangannya belum ini di ruangannya gelap. Silakan lanjut. Yuk, berita Pak Heri, kita mulai. Ya, mangga Pak. Ayo ke Pak Heri. Berita, cuma berita, pengalaman berita tuh. Senior berita. Ayo Pak. Ayo kasus siapa yang mau dipilih? Pak Eri punya kasus apa? Bagus. Kalau saya Bu nih ya, kalau di SD saya, di kampus saya mengajar, eta Pak Heri, Bu Nita paling hese Paling susah apa Pak? Paling susah dia meneruskan ke SLTA, apalagi ke diploma 4 gitu atau S1. Apalagi sampai SMP langsung bekerja. Itu kasus nggak Pak Heri? Kasus Pak betul. Saya jadi kasus itu. Kalau Pak Eri gimana Pak Eri? Kalau saya sendiri, Bu, jadi ini bukan berarti saya bukan berarti saya menyontek atau mengutip ulang gitu ya. Kasus yang sudah tadi Pak Pasir sampaikan, tapi ini ada kesamaan Pak, Bu, Pak Agus, BN ada kesamaan dengan kasus saya. Jadi kasus saya di sini lebih tepatnya ketika kasus terkait dengan penilaian, Bu. Kasus yang terkait dengan penilaian di mana ketika pada saat itu adalah penilaian akhir tahun atau biasa yang kita laksanakan di akhir semester itu, Bu. Di akhir semester 2 berarti ya. Nah, halo?
Ya, ya, Pak Agus. Ya, terdengar, Pak. ya, lanjut. Oh iya. Jadi pada saat rapat verifikasi kenaikan kelas, di sini nilai-nilai yang sangat bertentangan itu adalah nilai dari kejujuran saya sebagai seorang pendidik itu, bahwa guru itu harus menilai secara objektif, tapi kadang saya dipaksa karena aturan kebijakan bahwa peserta didik itu harus naik, apalagi pada kurikulum Merdeka sekarang ini. Nah, siswa atau peserta didik harus naik dan tidak boleh tidak naik. Nah, untuk naik kelas, itu banyak syarat yang harus terpenuhi, berupa yang pertama, evaluasi atas nilai rapor yang terdiri dari nilai pengetahuan, kemudian nilai keterampilan, dan nilai sikap atau perilaku. Kemudian ada beberapa peserta didik dari tingkat kehadiran yang tidak terpenuhi. Nah, dalam mengumpulkan tugas, itu tidak, maksudnya tidak sama sekali gitu. Dan dalam nilai ulangan harian pun banyak kurang dari KKM nilainya. Nah, itu permasalahan, Bu. Permasalahan. Atau kasus nyata yang saya alami. Gitu. Nah, kemudian segala usaha guru atau segala usaha saya sebagai guru sudah dilakukan untuk mengusahakan agar peserta didik itu tetap naik sesuai peraturan bahwa ketuntasan kurikulum itu wajib untuk dilaksanakan yang sudah kita terapkan gitu di sekolah. Nah, yang intinya bahwa jika peserta didik itu tidak dinaikkan, maka mereka akan mengulang kelas pada tahun ajaran berikutnya. Nah, hal ini itu dapat berdampak pada kepercayaan peserta didik dan juga dapat mempengaruhi masa depan akademik peserta didik. Nah, jadi itulah hal terberat yang sering jadi dilematis bagi saya, Bu, sehingga peserta didik kami naikkan dengan berbagai macam usaha gitu, Bu, ya. Yang akhirnya menuntut kita untuk menaikkan semuanya. Nah, itu permasalahan yang saya hadapi, Bu. Iin, Pak Agus, nah bagaimana itu? Kira-kira Ya, kalau gitu, itu kan permasalahan yang sudah saya ya sampaikan itu kan tadi. bisa diangkat karena kasus tadi Pak Heri jelaskan enggak jauh beda kan, ketika juga saya juga misalkan dia dengan istilahnya nilai-nilai yang kita kumpulkan hasil dari dia tadi ulangannya sama, enggak sampai KKM, kemudian tugas-tugas enggak masuk, dimana kan tidak boleh siswa itu mengulang atau masih duduk, ya sama gitu kan, nggak jauh beda gitu kan, kita juga kan seperti itu di SD. Nah, itu aja ya yang kita angkat ya, begitu ya. So, menurut kayak gimana? Apa-apa. Kalau di saya tuh kasusnya gini, Pak. Jadi apa ya? Ada guru yang sering nggak masuk tuh, Pak. Sering nggak masuk sekolah ya. Bagus, Pak Eri. Tapi pas pemberkasan mah di tanda tangan aja gitu semua. Itu kan sebenarnya mah nggak boleh ya. Kalau misalkan orang pegawai kan, kalau misalkan tidak masuk tetapi ayo absen mah jalan aja gitu kan. Kan berkaitannya sama tunjangan profesi ya. Tapi juga kan karena kemanusiaan gitu kan, apalagi takut membutuhkan untuk anaknya, keluarganya kan, akhirnya kan kepala sekolah mengizinkanlah guru tersebut memarap daftar hadir, seperti itu Pak kasusnya itu. Tapi kan di satu sisi yang lain kebiasaan, jadi saya juga kadang menggantikan tugas beliau gitu karena merasa itu udah jadi kewajiban saya sebagai guru, tapi dia
Kalau tiap hari kayak begini, masa iya tiap hari jarang-jarang masuk gitu kan, itu kan bingung juga itu. Bagaimana itu Pak tuh kayak begitu tuh. Kalau itu kasus yang di saya tuh seperti itu tuh. Ya kalau sudah Bu. Iya, Ya kalau misalkan masalah yang tadi disampaikan oleh Bu Nita sendiri, memang mungkin ya, karena saya tidak tahu kalau di instansi Pak Agus ada. Tapi kalau misalkan di instansi saya sendiri tempat tempat saya bertugas, sama Bu, ada juga hal seperti itu. Gitu. Bahkan apa ya? Memang ini menjadi dilema untuk saya sendiri. Yang notabene-nya eh, menjadi sebagai seorang wakasek gitu atau wakil kepala sekolah di kurikulum. Kemudian notabene-nya sekolah saya itu ada kepalanya hanya statusnya PLT atau pelaksana tugas yang intinya ya yang namanya pelaksana tugas gitu. Kalau misalkan ada kepala yang belum definitif kan masih terbagi beliau itu masih terbagi dengan sekolah yang definitifnya. Gitu. Nah untuk yang PLT-nya itu kan menyerahkan kepada saya termasuk eh, rekan guru atau rekan sejawat yang ada di instansi tersebut gitu Bu. Nah memang dilema Bu, tidak perlu disampaikan lah masalahnya seperti apa, pokoknya sama saja seperti Bu Nita gitu masalahnya gitu. Ya tergantung kita kesepakatannya mau memakai yang mana gitu untuk masalahnya. Sebab kalau misalkan ditanya masalah, saya yakin eh, pastilah baik itu Pak Agus, Bu Nita, dan saya sendiri pasti masalah di seputar pendidikan pun banyak sekali. Jangankan untuk peserta didiknya, masalah di rekan sejawatnya juga ada. Ayo Pak Agus, kesepakatan kita yang mana? Tadi Pak Agus sama dengan saya yang saya sampaikan, ada tanya di Pak Agus juga tentang penilaian. Tadi Bu Nita juga menyampaikan, ya saya sampaikan juga ada gitu di instansi saya. Ayo kita mau yang mana gitu. Kalau tadi di sekolah saya kan yang dapat sertif 3, alhamdulillah semuanya suka masuk gitu kan, karena yang satu dengan saya tiap hari kan di sini jarak 20 kilo dengan saya tiap hari. Jadi kalau saya nggak ke sekolah, paling nggak ke sekolah. Kalau saya ke sekolah, yang kedua kan orang situ, orang pribumi. Iya. Yang ketiga pas sekolah. Kalau pas sekolah kita memaklumi kan, ada rapat dan sebagainya kan. Betul betul. Itu kalau di saya tidak ada guru yang tidak masuk untuk mendapatkan sertifikasi dan diparap sama saya, enggak. Saya juga nggak berani. Masih saya tegaskan kalau nggak masuk ya nggak masuk gitu kan. Gitu. Iya iya. Nah berarti kesepakatannya yang Ayo Sam. nilai saja ya. Ayo boleh. yang yang mana aja boleh, yang Pak Iri aja dah. Nilai buat ya. Kita nilai ya. Yang nilai, ya yang nilai aja. Ya yang nilai aja ya. Ya. Sip. Jangan sensitif gitu. Ya, Bu, kalau ngebahas rekan sejawat mah takut ya. Maksudnya gitu, waduh. Iya, benar bisa gitu. terdidik aja ya. Walaupun ya memang kejadiannya memang ada ya, Bu ya. Gitu. Iya. Adalah masalah itu menjadi kita angkat gitu. Kita angkat yang berhubungan dengan peserta didik saja. Betul kata Pak Agus. Cari aman. Ya. Ada berarti tadi kasus saya berarti ya yang dipakai tadi. Iya, kasus Pak Eri saja. Penilaian di masalah pada penilaian akhir tahun. Masalah yang terjadi. Ya, penilaian akhir tahun, PAT. Jadi pada penilaian akhir tahun. Iya, PAT. Sekarang kita lanjutkan.
paradigma yang digunakan dalam studi kasus pilihan itu apa yang sudah saya sampaikan tadi? Bu Pak Nita Ferry dan Pak coba Agus. share screen sambil diketik-ketik. Share screen. Oh, kalau share screen apa ya? Pak Agus aja dah. Saya kan masalahnya itu baru diucapkan saja, Iya. Pak. Artinya ya, emang kan ada Ya, format masalahnya ya itu yang sis baru ya. Format diucapkan itu apa saja mana? gitu. Ya udah itu aja, sok gerak. Pak Eri masuk bisaan ge. Kira ge. Serius? Format kumaha heula. Kira bagus formatnya gimana formatnya? Ih, mana teh ge? Mana? Bonita yang kayak gimana Bonita formatnya Bonita? Yang diunduh dari LMS, Pak Eri, bagus. Yang itu Iya. kan? Iya. Oke. Saya share screen gitu ya. Ya. Oh, format penilaian itunya. Mm-mm. Yang itunya bukan? Apa Pak Eri udah ada ininya? Kayaknya Pak Eri udah punya ini deskripsinya ini. Apanya? Kayaknya dari terus nih berita deskripsinya ini. Iya. Belum. Saya belum punya, Pak. Tadi baru disampaikan saja gitu maksudnya. Maksudnya baru disampaikan kasusnya saja gitu. Formatnya, bentar, saya lihat format dulu. Ini mah hanya ada daftar tugas checklist saja, Pak. Daftar tugas checklist, tugas kolaborasi. Jadi maksudnya kita Pak Eri bikin kayak hasil tadi gitu deskripsinya. Iya, seperti itu. Ya sudah. Tok, Tuh, gerak mulai di ini mah saya buka tuh ya, daftar tugas checklistnya itu ada apa nih, Mas? Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, ada, tidak ada. Membuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika, ada, tidak ada. Yang gini doang. Aduh, kumat Pak Gus. Diketik aja dulu Pak Gus kasus. bisa share screen nggak? Pak Gus yang ngetik. Untuk kasusnya saya bacakan. Oke, Ya, siap. untuk kasusnya saya bacakan. Jadi Siap. kasusnya dibacain dulu.
Ya sok Pak Eri. Apa? Sudah share screen-nya sudah, Pak? Good kan? Share screen-nya sudah belum? Udah, Sudah, Pak, sudah terlihat. sudah tuh, tinggal gerak-gerak. Oh, wait. Ya udah. Oke, sebentar. Ini udah betul tuh. Going. Pak. Iya, oke lah. Ditunggu sebentar. Ini laptop pabrik ngegoin ke nonnya. Udahin. Ya dilema ini juga Pak Agus. Halo? Ya, ya, ya. Iya, Pak, terdengar. Ya. Bentar. Laptop saya gimana nih? Ya ampun. Berapa Gus? Ya, Pak Gus? ya siap, siap. Halo? Ya. Siap, Pak Eri. Halo? Halo, apakah ada terkoneksi? Halo? Kedengaran, Pak? Terdengar, Pak?
Ya, Bagus. siap, jelas. Bu Nita. Ada Pak, ada. Ya, halo, halo. Halo, Pak Heri. Halo, 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 bagus. ada. Siap, siap, siap. Ya, siap. Ya, saya bacakan maksudnya saya ini kan. Permasalahan di sini berarti kami ya, berarti permasalahan kita berarti ya. Ya, ya. Nah, permasalahan yang kami alami, Permasalahan yang kami alami. Yuk. ya maksudnya Wih, silakan diketik. Sudah diketik sudah? udah. Hmm. Ya lo, ya sudah diketik sudah. Sudah, Pak. Ya saya bacakan. Ya, Pak Heri, ya, lanjut, lanjut. Tahun. Ketika penilaian akhir tahun Ya, atau ketika PAT. penilaian akhir tahun. Hmm. Ya, ketika penilaian akhir tahun. Iya, lanjut, Pak. Iya, lanjut, lanjut, lanjut. Pada saat rapat verifikasi kenaikan kelas. Pada saat Ya, pada saat verifikasi rapat verifikasi kenaikan kelas. Sudah, Pak? udah, lanjut. Oke. Di sini nilai-nilai sangat bertentangan nilai-nilai sangat bertentangan adalah nilai dari kejujuran saya. Adalah nilai dari kejujuran saya sebagai seorang pendidik. Lanjut, Pak. Bahwa guru harus menilai secara objektif. Bahwa guru harus menilai secara objektif tapi kadang saya dipaksa karena aturan kebijakan. Karena aturan kebijakan bahwa peserta didik harus naik. Bahwa peserta didik harus naik tidak boleh tidak naik. Bahwa peserta didik harus naik tidak boleh tidak naik. Untuk naik kelas, banyak syarat yang harus terpenuhi. Berupa evaluasi
atas nilai rapor yang terdiri dari nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap atau perilaku. Ada beberapa peserta didik dari tingkat kehadiran yang tidak terpenuhi. Dalam mengumpulkan tugas tidak sama sekali. Dalam pengumpulan tugas, benar Pak. Dalam mengumpulkan tugas tidak sama sekali. Dan dalam nilai ulangan harian pun banyak kurang dari KKM. Segala usaha guru sudah dilakukan. Untuk mengusahakan agar peserta didik tetap naik sesuai peraturan bahwa ketuntasan kurikulum wajib untuk dilaksanakan. Jika peserta didik tidak dinaikkan, maka mereka akan mengulang kelas. Pada tahun ajaran berikutnya. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan peserta didik dan juga dapat mempengaruhi masa depan akademik dan juga dapat mempengaruhi masa depan akademik peserta didik.
Jadi itulah hal terberat Halo? Ya, terus. Jadi itulah hal terberat yang sering jadi dilematis bagi saya sehingga peserta didik kami naikkan dengan berbagai macam pernyataan, tetapi akhirnya dengan rasa kepedulian dan rasa kasihan. Tapi pada akhirnya dengan rasa kepedulian dan rasa kasihan. Nah, itu Pak. Terus tadi pertanyaannya Tea yang pertama, siapa yang yang mempunyai dilema kan gitu kan? Ya Bu Nita ya. Tadi Tea. Iya, Pak Eri. Siapa yang mempunyai dilema? Dilema itu apa ya? Yang tadi Tea. Cocok. Kurang baca ulang ya. Siap. Permasalahan yang kami alami ketika penilaian akhir tahun pada saat verifikasi kenaikan kelas. Di sini nilai-nilai sangat bertentangan adalah nilai kejujuran saya sebagai seorang pendidik bahwa guru harus menilai secara objektif. Tapi kadang saya dipaksa karena aturan kebijakan bahwa peserta didik harus naik, tidak boleh tidak naik. Untuk naik kelas banyak syarat yang harus terpenuhi berupa evaluasi atas nilai raport yang terdiri dari nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap atau perilaku. Ada beberapa peserta didik dari tingkat kehadiran yang tidak terpenuhi dalam mengumpulkan tugas tidak sama sekali, dan dalam nilai ulangan harian pun banyak kurang dari KKN. Segala usaha guru sudah dilakukan untuk mengusahakan agar peserta didik tetap naik sesuai peraturan bahwa ketuntasan kurikulum wajib untuk dilaksanakan. Jika peserta didik tidak dinaikkan, maka mereka akan mengulang kelas pada tahun ajaran berikutnya. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan peserta didik dan juga dapat mempengaruhi masa depan akademik peserta didik. Jadi itulah hal-hal terberat yang sering terjadi dilematis bagi saya, sehingga peserta didik kami naikkan dengan berbagai macam pernyataan, tetapi pada akhirnya dengan rasa kepedulian dan rasa kasihan. Ya itu Pak, seperti itu. Nah, selanjutnya gimana itu Pak? Menentukan paradigmanya mungkin Pak Eri? Ya kan yang apa ya, sesuai dengan yang kita disampaikan Pak Fasil tadi, mengenai kasus itu, kasus 1, kasus 2, kasus 3. Kan setelah kasus 1 ada siapa yang mengalami mengalami dilema kan gitu. Yang mengalami dilema berarti kelompok kita ya. Kan suruh milih. Iya benar.
kelompok kita ya Bu ya. Waduh, kok saya malah dilema banget nih. Sebenarnya ini dilema hampir semua guru mungkin, Pak. Iya, Aslinya betul tuh Bu. seperti ini. Oke, untuk selanjutnya coba ya. Paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan? Ya, bagus. Berarti Ketik. menurut bagus. Satu. Ya, satu. Paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan? Yang di Yang digunakan. Yang digunakan dalam studi kasus pilihan. ya Oke, tanda tanya ya Pak ya. Berarti paradigma yang digunakan itu adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Itu menurut saya. Menurut Bonita gimana? Sama. Rasa Sama ya. keadilan lawan rasa kasihan. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Paradigma yang Digunakan adalah rasa keadilan dan lawan lawan rasa kasihan. tuh Yap. Kedua Pak, ya prinsip mana yang mendasari yuk pilihan pengambilan keputusan yang diambil, tanda tanya. Oke. Prinsip yang kami gunakan yaitu prinsip berbasis hasil akhir. ya Apa tuh prinsip berbasis hasil akhir itu ya? And based thinking ya. Dan rasa peduli. dan gitu Pak. END based thinking. Jadi di sini rasa peduli di Dan sini, rasa peduli. apa tadi? Prinsip yang kami gunakan itu prinsip berbasis hasil akhir dan rasa peduli. Betul Pak, betul. Sekarang nomor 3 ya. Berarti prinsipnya 2 ya? Iya, 2 prinsipnya. Sekarang yang ketiga. Tahapan pengambilan dan pengujian. Tahapan Pengambilan dan pengujian. Terhadap studi kasus pilihan sudah tepat karena sudah memuat 9 langkah
Pengambilan keputusan. Sudah kan hanya itu? Terus apa lagi? Hari ininya tema lagi. Oh, siapa yang menghadapi dilema gitu? Bukan yang tadi format itu mah. Yang ketiganya itu dijabarkan lagi. Yang 9 langkah pengambil keputusannya itu Peri, yang ada uji bentar ya, yang ada uji publikasinya, ada uji panutannya, yang itu nilai-nilai yang saling bertentangannya apa. Oh, oke 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 oke, siap siap. Berarti nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut gitu. Ya, Ayo, nilai-nilai ayo, yang saling ayo ketik bertentangan. Pak Gus. Nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Nilai-nilai yang bertentangan sebut. Yaitu nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kasihan. Terus yang nomor 2 ya. Tadi Nomor nomor dua, 1. Iya, tadi nomor 1. maksudnya Tadi kayak nomor gitu. 1. Yang nilai-nilai yang saling bertentangan itu nomor 1. Kalau enggak A deh, A. 3A gitu. Gini, gini. Oh, maksudnya gini. Itu Nah, itu kan ada 9 langkah pengambilan keputusan, Pak, gitu. 9 langkah pengambilan keputusan itu sekarang yang pertama itu nilai yang bertentangan itu apa, kan gitu. Gitu. Nah, gitu maksudnya, Bro. yang kedua Nah, apa? pinter ya Pak Agus. Yang kedua apa teh? Nu kedua dari Kedua, 9 langkah teh. Siapa yang terlibat? siapa yang terlibat dalam kasus tersebut? Kepala sekolah, guru atau wali kelas, Apa lagi? siswa dan murid. Siswa dan wali murid. Siswa dan sorry, Itu. sorry. Ya, siswa dan wali murid. Sekarang yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Yang relevan Dengan situasi tersebut. Daftar hadir siswa, daftar rekap nilai, catatan wali kelas, dan catatan guru mapel. tiga, empat ya. 4. Hmm. Tahapan pengambilan Ya. dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Dan pengujian terhadap Studi kasus pilihan. Oke.
Pengujian benar atau salah atau salah terhadap situasi tersebut. Titik 2. terhadap situasi tersebut. Titik 2. Apakah ada aspek pelanggaran hukum? Ke bawah. Lanjutkan aja, Pak. Apakah ada aspek Pelanggaran hukum pelanggaran hukum dalam kasus tersebut? Tanda tanya. Lanjutkan saja, Pak. Dalam kurung, uji legal. Tidak ada dalam pelanggaran hukum. Udah, Pak? lah. Oke, lanjutkan saja, Pak. Apakah ada pelanggaran peraturan? Nomor 5. Enggak, lanjutkan aja itu. Apakah ada Pelanggaran peraturan pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Lanjutkan dalam kurung uji regulasi. Tidak ada. Yang terjadi dilema antara tidak ada yang terjadi, tidak ada. Koma bernya? Tidak ada, koma gitu. Yang terjadi dilema antara menaikkan kelas atau tidak. Yang kelima, itu pengujian paradigma benar lawan benar ya? Pengujian paradigma benar lawan benar. Yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Titik 2, Pak. Yaitu berdasarkan hasil akhir, ya kan tadi itu ya. Dan berdasarkan rasa peduli. Nomor 7. Itu investigasi opsi trilema. Investigasi opsi trilema. Trilema gitu? Iya, trilema.
Dilema. Trilema, betul. Titik 2. Guru memberikan tambahan nilai, koma, dengan cara memberikan tugas tambahan kepada siswa untuk mencukupi nilai yang masih di bawah KKM agar bisa dinaikkan kelas. Delapan. Apa ke-8? Buat keputusan ya? Iya, Pak. Oke, 8 buat keputusan. Udah bagus? Oke. Yuk. Keputusan yang diambil tetap menaikkan kelas siswa tersebut dengan bersyarat Oke, menaikkan kelas siswa tersebut dengan syarat kok. dengan bersyarat dan diberikan jangka waktu Bentar. Siswa tersebut dengan bersyarat dengan jangka waktu untuk memenuhi nilai mapel yang tidak mencapai KKM. Sembilan. Udah, Pak? ya. 9 itu tinjau kembali keputusan dan refleksikan. Tinjau kembali keputusan dan refleksikan. Kami akan merefleksikan kembali keputusan yang telah diambil keputusan yang telah diambil dan menjadi pelajaran untuk kasus-kasus selanjutnya. Udah kembali ke room katanya Pak Agus, Bu Nita. Iya. Pak Eri, bentar, itu untuk yang nomor tadi itu yang intuisi belum ya? Intuisi, publikasi, ya, uji intuisi, uji publikasi sama uji panutan belum dimasukkan ya Pak? Apa sudah? Belum mungkin. Nanti kita lihat lagi aja Bu. Nanti kita lihat lagi ya. Yang diuji legal tuh Pak, yang nomor 4.
Oh iya, Baru uji tahapan pengambilan regulasi. pengujian ya. Mm, baru sampai uji sudah itu regulasi ya. Udah itu Bu, udah nomor 4 tuh, ada uji legalnya tuh, uji legal, Heeh, uji regulasi iya, itu. kan ada banyak tuh Pak, Berarti yang kita ada itu uji. Nah, ya kita itu namanya pakainya itu hanya 2, yang uji itu. uji Oh yang itu legal aja. dan uji regulasi. Iya gitu maksudnya. Jadi nggak semua dipaparkan ya? Oh, nggak semua dipaparkan. Oke oke. Begitu Bu. Oke siap. Kita kembali ke room ya. Nanti saya Oke. share ya malam ya ini ya buat pelajari. Oke siap. 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 Live ya di sini ya. Yuk.